Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar, sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada hari yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi yang berjudul Allah tidak menilai seorang dengan rupa ataupun kekayaan. Dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoi. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, Ruba sa'arom fu ibilad wabilau aqsama alallahi larrahu. Yang artinya, berapa banyak orang yang rambut acak-acakan berdebu tertolak di pintu-pintu. Maksudnya, orang ini orang yang miskin, orang yang susah, orang yang tidak punya kedudukan sama sekali. Jika dia datang ke sebuah rumah untuk meminta pertolongan, ia tertolak bahkan diusir. Tapi kalau ia sudah bersumpah atau atas nama Allah, Allah langsung ijabahkan doanya. Karena ketakwaannya, karena keyakinan dia dan syirkah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Hadis Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai seseorang dengan rupa. Allah tidak menilai seorang dengan kekayaan, sebagai dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha layanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, sesungguh Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Di mata Allah tidak terbataskan antara orang ganteng dengan orang yang tidak ganteng, orang yang cantik dan orang yang tidak cantik. Tidak dibedakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara kulit putih dan kulit hitam. Yang membedakan di mata Allah adalah ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujrah 49 13. Bukan yang paling kaya, kalaulah yang paling kaya itu yang paling mulia di mata Allah, tentu si Qarun yang paling mulia. Bukan pula orang yang punya kedudukan, kalaulah orang yang paling mulia di mata Allah yang punya kedudukan, tentu Fir'aun yang paling mulia. Bukan pula orang yang punya kecerdasan. Berapa banyak orang yang cerdas, akan tetapi mereka ternyata tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihat orang-orang yang diberikan kecerdasan itu seperti Aristoteles, Platon, Archimedes, demikian
pula penemuan teknologi yang luar biasa, tapi ternyata tidak beriman kepada Allah. Sama sekali itu tidak bermanfaat di mata Allah. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melihat seorang adalah dengan ketakwaan, bukan dengan sebatas keyakinan. Demikian pula kita memuliakan orang karena ketakwaan dia kepada Allah, bukan sebatas karena ia punya kedudukan siapapun dia, semiskin apapun orang itu. Kalau dia bertakwa, kita muliakan dia. Semiskin apapun dia, kalau dia senantiasa menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita cintai dia. Jangan kita seperti orang munafik. Orang munafik itu terlihat badannya bagus, ucapan hebat, sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa minan nasi man yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisom, yang artinya di antara manusia kata Allah adalah yang ucapannya itu membuat kagum kamu saking hebatnya dia dalam berbicara, dan ia mempersaksikan kepada Allah terhadap apa yang ada di hatinya berupa kemunafikan. Sudah begitu dia pandai berdebat dan bertengkar. Quran surat Al-Baqarah ayat 2, juz 2 ayat 204. Jangan kita seperti itu, yang hanya sebatas terlihat hebat dalam berbicara. Ingat, terlihat kelebihan kita, ternyata di mata Allah kita termasuk orang yang paling jauh dan paling dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, In min ahabbaku ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa wa inna abghadakum iya wa ab'akum minna yaumal qiyamah asaruna wa mutasaddaquna wal mutafahikuna, yang artinya sesungguhnya orang yang paling dekat tempatnya di antara kalian kepadaku pada hari kiamat nanti, yang paling baik akhlak di antara kalian, dan orang yang paling jauh tempatnya dari kelak pada hari kiamat, orang yang banyak bicara dan difasih-fasihkan dan terlihat kehebatan dengan sesombong. Hadis riwayat Tirmidzi. Na'udzubillah. Allah juga mensifatkan orang munafik dalam surat Al-Munafiqun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tas'a liqaulihim, yang artinya kalau kamu melihat mereka, badan mereka membuat kamu kagum. Kalau mereka berbicara, kamu akan dengarkan ucapannya, karena sekian hebatnya dia dalam berbicara. Quran surat Al-Munafiq ayat 63.
Juz 4. Maka dari itu kita tidak menilai seorang dari kepandaian berbicara, kita tidak melihat seorang dari bagusnya tubuh dia dan bentuk dia. Allah tidak melihat itu semua. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan ada di hati dan amalan soleh. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berapa banyak orang yang rambut kusam berdebu, tertolak di pintu-pintu, terusir dari pintu-pintu orang karena ia dianggap remeh, dianggap rendah, tidak punya kedudukan. Tapi kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, Allah langsung dengar karena sekian takwanya dia kepada Allah Subhanallah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.